Trent Alexander-Arnold dipastikan bakal absen di Piala Euro nanti, sementara itu Conte mengajukan 2 syarat jika ingin melatih di Tottenham. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Pada bursa transfer musim panas nanti, Real Madrid hanya memprioritaskan pembelian Kylian Mbappe. Real Madrid berencana menambah pemainnya di musim depan. Kabarnya klub ibu kota Spanyol ini memprioritaskan untuk memboyong Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu. Hal itu disampaikan oleh direktur media salah satu olahraga Spanyol bernama Paco González. Dia bilang bakal ada satu pemain bintang yang didatangkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi Paco mengatakan Real Madrid harus melego sejumlah pemain karena harga sang pemain yang cukup mahal. Real Madrid harus menyiapkan dana sebesar 200 juta euro untuk menebus Kylian Mbappe. Barcelona secara resmi umumkan Ronald Koeman akan tetap melatih di Barcelona. Gimana nih fans Barcelona, setuju nggak? Pada beberapa waktu terakhir, Barcelona dikabarkan nggak akan memperpanjang masa pengabdian Ronald Koeman di Barcelona. Tetapi Presiden Barcelona Joan Laporta sudah mengonfirmasi kalau Ronald Koeman masih tetap melatih di skuad Blaugrana. Joan Laporta bilang Koeman bakal melanjutkan karirnya di Barcelona. Hal itu dia sampaikan setelah pertemuannya dengan Koeman untuk membahas masalah tersebut. Selain itu, Joan Laporta juga merasa puas dengan sikap dan performa Koeman di musim ini. Kontrak Koeman sendiri bakal berakhir pada akhir musim depan. Real Madrid berencana untuk membentuk trio BBM di musim depan dengan mendatangkan satu pemain bintang. Menurut kabar dari Partida Zodekop, Real Madrid akan datangkan satu pemain bintang di musim panas nanti. Salah satunya adalah penyerang muda PSG yakni Kylian Mbappe. Untuk mendatangkan Mbappe ke Santiago Bernabeu, manajemen berniat memotong gaji para pemain sebesar 10%. Nantinya Real Madrid bakal membuat trio maut di lini depan yang disebut trio BBM. Trio tersebut nantinya berisikan Benzema, Bale, dan Mbappe. Antonio Conte menolak tawaran Tottenham karena gagal memenuhi syarat-syarat yang diajukan. Mantan pelatih Inter Milan Antonio Conte memang dirumorkan melatih Tottenham di musim depan. Sebelumnya Conte juga diincar sejumlah klub top Eropa. Akan tetapi Tottenham menjadi klub yang paling antusias untuk memboyong Conte ke klub yang bermarkas di London Utara tersebut. Sayangnya, pelatih yang baru memenangkan Scudetto itu menolak hal tersebut. Conte ingin membawa stafnya menginginkan gaji 3 juta euro lebih besar dari penawaran yang diajukan Tottenham. Semuanya ditolak oleh pihak Tottenham. Artinya, klub asal kota London itu gagal lagi mendatangkan pelatih juara. Arsenal dikabarkan nggak mau mempermanenkan Martin Odegaard pada musim depan. Seperti diketahui, Martin Odegaard merupakan pemain Real Madrid yang dipinjamkan ke Arsenal pada bulan Januari yang lalu. Padahal sebelumnya Arsenal masih berminat pakai jasa Odegaard di musim depan. Sayang Odegaard harus kembali ke Real Madrid karena masa peminjamannya yang berakhir bulan Juni ini. Kabarnya Arsenal enggan mempermanenkan Odegaard di musim depan. Arsenal juga resmi melepas 3 pemain lainnya di musim depan. Ketiga pemain tersebut yakni Dani Ceballos, David Luiz, dan Matt Ryan. CEO Manchester City Khaldoon Al-Mubarak menaruh penyesalannya karena pernah terlibat di European Super League. Sebelumnya Manchester City memang pernah menyetujui tawaran untuk menjadi salah satu klub partisipan European Super League. Sayang kompetisi tersebut hanya berumur 3 hari dari semenjak digembar-gemborkan. Sebagai informasi, Manchester City juga jadi klub pertama yang keluar dari kompetisi tersebut. Untuk itu, CEO Manchester City Khaldoon Al-Mubarak meminta maaf kepada para supporter. Khaldoon merasa menyesal pernah membawa Manchester City di kompetisi tersebut. Dia merasa ikut ISL merupakan kesalahan yang besar. Inter Milan resmi menunjuk Simone Inzaghi sebagai pelatih baru mereka. Inter Milan secara resmi menunjuk Simone Inzaghi sebagai pelatih baru mereka. Sebelumnya, pada beberapa waktu yang lalu, Antonio Conte memutuskan untuk pergi dari Stadion Giuseppe Meazza. Bersumber dari laman resmi Inter Milan, Inzaghi mendapatkan kontrak jangka pendek. Nerazzurri hanya mengontrak Inzaghi selama 2 tahun ke depan tanpa klausul perpanjangan kontrak. Trent Alexander-Arnold dipastikan absen membela timnas Inggris di Piala Euro nanti. Pada hari Kamis kemarin, timnas Inggris melakukan laga uji coba dengan Austria. Dalam laga tersebut, skuad The Three Lions berhasil menang dengan skor tipis 1-0.
Walau menang, The Three Lions membawa kabar buruk. Wingback mereka Trent Alexander-Arnold mengalami cedera. Kabarnya Alexander-Arnold mengalami cedera robek di bagian paha dan membuatnya harus menepi selama 4-6 pekan ke depan. Ini membuat Alexander-Arnold dipastikan hanya jadi penonton di Piala Euro nanti. Supporter Everton menaruh kekecewaannya setelah Ancelotti meninggalkan klub. Pada beberapa waktu yang lalu, Carlo Ancelotti resmi meninggalkan Everton dan balikan ke Real Madrid. Dilansir dari Daily Star, Ancelotti bilang setiap klub punya tujuan yang berbeda. Tujuan Real Madrid adalah memenangkan trofi Champions dan La Liga. Sementara itu, tujuan Everton hanya untuk mendapatkan tempat di Eropa. Pernyataan tersebut membuat supporter Everton marah-marah. Mereka merasa dikhianati oleh Ancelotti, padahal Ancelotti sendiri pernah berjanji membangun Everton meraih prestasi dan trofi. Untuk mengarungi musim depan, Manchester United berniat untuk menjual 3 pemainnya. Manchester United saat ini sedang membutuhkan dana yang besar untuk mendatangkan sejumlah pemain baru. Kabarnya Setan Merah bakal mendatangkan 3 pemain top di musim panas nanti. Ketiga pemain top tersebut yaitu Jadon Sancho, Harry Kane, dan Erling Haaland. Untuk itu, The Red Devil juga berencana menjual 3 pemainnya untuk modal belanja. Laporan dari Manchester Evening News mengatakan ketiga pemain yang bakal dilego adalah Jesse Lingard, Diogo Dalot, dan Andreas Pereira. Untuk mempersiapkan skuadnya di musim depan, AC Milan berminat untuk mendatangkan Hakim Ziyech. Menurut kabar, AC Milan berminat mendatangkan Hakim Ziyech di musim depan. Ziyech sendiri memang dirumorkan hengkang dari Stamford Bridge. Alasannya Ziyech selalu nggak masuk ke dalam skema Thomas Tuchel. AC Milan harus bersaing dengan Napoli untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Maroko tersebut. YouTuber 27 juta subscriber Atta Halilintar resmi membentuk sebuah klub sepak bola bernama AHPS Pati FC. Pada Jumat kemarin, Atta resmi membentuk klub sepak bola bernama AHPS Pati FC. Hal itu juga ia sampaikan dalam unggahan video singkat Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Atta menjadikan kuda berwarna hitam sebagai logo klub. YouTuber dengan 27 juta subscriber ini akan bekerja sama dengan Putra Siregar untuk membangun klub. Sebelumnya, Atta memang terlihat menunjukkan minatnya kepada dunia sepak bola. Dalam laga uji coba PSG Pati melawan Borneo FC Samarinda, Atta terlihat nonton bareng Putra Siregar dan Presiden PSG Pati, Saiful Arifin. Gak mau kalah dari Raffi Ahmad, Gading Martin resmi akuisisi Persikota. Pada hari Jumat kemarin, artis papan atas Indonesia Gading Martin resmi mengakuisisi klub asal Tangerang, Persikota Tangerang. Hal itu disampaikan langsung lewat unggahan Instagram klub Persikota. Roni selaku sekretaris Persikota bilang, Gading bakal mendukung penuh Persikota agar bisa promosi ke Liga 2. Persikota sendiri saat ini bermain di kasta ketiga sepak bola Indonesia. Sebagai tambahan informasi, Persikota punya sejarah panjang dalam dunia sepak bola. Mereka sempat dikenal masyarakat luas karena berhasil lolos ke semifinal divisi utama 1999-2000. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia Grup G kemarin, ada momen di mana penjaga gawang Nadeo bilang jancok kepada rekan satu timnya. Pada Jumat dini hari kemarin, Timnas Indonesia bertanding menghadapi Thailand di kualifikasi Piala Dunia Grup G. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Di pertandingan itu, penjaga gawang Timnas Indonesia terlihat sedang memarahi pemain Timnas lain yakni Rizky Ridho. Ini terjadi di menit ke-93. Pemain Thailand berhasil mengirimkan umpan ke kotak penalti skuad Garuda tanpa penjagaan. Nadeo terlihat kesal dan berteriak kepada Rizky Ridho serta memaki-makinya dalam bahasa Jawa. Saat itu Rizky Ridho nggak mampu menghalau umpan crossing dari pemain Thailand. Bola jatuh di kaki pemain Thailand Thanawatsorn Chitawon dan melepas tendangan ke gawang Nadeo. Beruntung bola berhasil diblok dengan baik oleh Rahmat Irianto. Setelah sadar emosinya tak terbendung, Nadeo segera bilang astagfirullah untuk menenangkan dirinya. Berniat memperkuat skuadnya di musim depan, Manchester United malah ditolak oleh Kieran Trippier. Manchester United saat ini sedang memburu bek kanan.
Kabarnya The Red Devil bakal mendatangkan bek kanan Atletico Madrid yakni Kieran Trippier. Nantinya Kieran Trippier bakal jadi pesaing Aaron Wan-Bissaka di sektor bek kanan. Sayangnya setan merah harus gigit jari untuk bisa mendatangkan Kieran Trippier. Bersumber dari Mundo Deportivo, Kieran Trippier sudah menolak tawaran Manchester United tersebut. Alasannya dia masih belum ada keinginan untuk kembali ke daratan Inggris. Dia juga masih merasa nyaman dilatih oleh Diego Simeone. Untuk menambah sektor serangnya, Chelsea berminat untuk mendatangkan Erling Haaland. Presiden Chelsea Roman Abramovich dikabarkan sangat berambisi mendatangkan Erling Haaland. Kabar tersebut diperkuat oleh orang dalam Chelsea. Menurutnya, Roman Abramovich sangat menginginkan jasa Erling Haaland. Bahkan Roman siap membeli berapapun harganya. Chelsea secara resmi memperpanjang kontrak Olivier Giroud dan Thiago Silva. Chelsea resmi umumkan kalau Olivier Giroud masih tetap berada di Stamford Bridge. Kabarnya penyerang timnas Prancis tersebut mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 musim. Perpanjangan kontrak tersebut gak terlepas dari performa Giroud yang beberapa kali membantu Chelsea meraih kemenangan. Selama berseragam Chelsea, Giroud sudah menciptakan 32 gol 3 gelar. Selain itu, Thiago Silva juga mendapat perpanjangan kontrak selama 1 musim ke depan. Berita terakhir, Bayern Munchen resmi memperpanjang kontrak Lord Eric Maxim Choupo-Moting. Masa depan Eric Maxim menemui titik terang. Kontrak sang Lord dari Kamerun itu diperpanjang sampai tahun 2023. Di Bundesliga musim ini dia sudah memainkan 22 laga dan cuma mencetak 3 gol. Artinya Bayern Munchen akan melihat lebih banyak aksi-aksi memukau dari Choupo-Moting yang bisa jadi tak terduga dan menghibur.